Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Penghibur Sialan. Wah, kalau mendengar judul dari renungan ini sepertinya kok gak enak didengar ya. Tapi ini adalah fakta Alkitab. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah datang ke rumah duka ketika ada keluarga, kerabat, untuk orang yang kita kenal meninggal. Tujuannya tentu untuk menunjukkan empati. Ada juga yang mengirimkan ucapan duka cita baik melalui karangan bunga, melalui ucapan-ucapan via media sosial. Namun, apa yang sering kita tuliskan mungkin pada umumnya hanyalah sekedar ucapan, turut berduka cita, turut bersimpati dan lain-lain. Dan seringkali ucapan itu sudah menjadi kebiasaan atau tinggal copy paste saja, seperti yang terjadi di grup-grup WA. Ucapan duka cita atau ucapan selamat ulang tahun banyak yang tinggal copas dari yang sudah ada. Dan selain itu juga kita pasti pernah mengunjungi atau menjenguk orang yang sedang sakit di rumah sakit atau di rumah. Yang penting tentu bukan sekedar berkunjung, tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan kepada mereka yang kita kunjungi. Pertanyaannya, pernahkah kehadiran kita menjadi sukacita bagi keluarga yang berduka atau keluarga yang sedang sakit? Karena kita menjadi orang yang sungguh-sungguh berempati, mendengarkan keluh kesah mereka tanpa mengomentari, apalagi menghakimi. Kalaupun harus mengucapkan sesuatu, kita akan mengucapkan kata-kata yang menghibur, menguatkan, dan berdoa untuk mereka. Sehingga kehadiran kita merupakan sukacita dan penghiburan. Nah, kita akan belajar dari kisah di dalam Alkitab tentang teman-teman Ayub, Elifas, Bildad, dan Sofar, yang khusus datang untuk berempati, untuk melihat, mengunjungi Ayub yang sedang dalam masalah yang berat. Namun yang terjadi setelah mereka tahu kondisi Ayub yang begitu parah, para sahabat-sahabat Ayub ini berkesimpulan bahwa musibah yang Ayub alami adalah karena kesalahan atau dosa Ayub dan keluarganya. Dengan kata lain, Ayub dihukum oleh Allah, dan mereka terus menghakimi Ayub dan menyuruh mengakui kesalahannya dan bertobat. Sampai cukup banyak pasal di dalam kitab Ayub menuliskan tentang hal itu. Maka kemudian di pasal 16 ayat 1-4 Ayub itu menjawab. Ayat 1 Ayub pasal 16, tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Mungkin saking kesalnya Ayub mengatakan bahwa sahabat-sahabatnya adalah penghibur sialan. Dan faktanya memang demikian. Mereka bukan menghibur. Hanya di awalnya saja ketika mereka baru tiba, mereka hanya duduk menemani Ayub tanpa berbicara, mereka berempati. Tapi kemudian mereka melakukan sebuah analisa begitu ya. Kenapa kok Ayub itu orang yang saleh? Tentu sahabat-sahabatnya tahu bagaimana Ayub orang yang saleh kok sampai menghadapi masalah seperti ini. Dan kesimpulan mereka adalah bahwa Ayub pasti melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, dan Tuhan menghukumnya. Dan sahabat-sahabatnya itu terus menghakimi, bahkan mencemooh. Namun di ayat 20 dari Ayub 16 itu Ayub menyatakan, sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Luar biasa Ayub. Dia tetap mengarahkan pandangannya kepada Allah, tidak kepada sahabat-sahabatnya. Karena Ayub tahu Allah lah yang menjadi penghiburan dan kekuatan yang sesungguhnya.
Bahkan luar biasanya lagi, di ayat 4b dari Ayub 6, pasal 16 itu Ayub mengatakan, sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Wow, benar-benar luar biasa sikap Ayub. Ayub tidak mengatakan seandainya engkau sahabat-sahabatku di posisi aku tidak akan bersikap seperti engkau. Ayub tidak akan bersikap seperti sahabat-sahabatnya. Bahkan Ayub akan mengubah kata-kata, menyusun kata-kata yang indah untuk menghibur. Inilah yang harus menjadi pembelajaran buat kita. Ketika sahabat-sahabat, keluarga, kerabat kita mengalami keadaan sedih, berbeban berat, mari kita melakukan seperti yang Ayub katakan. Tidak menghakimi, tidak mengeluarkan kata-kata yang menambah beban, tetapi mari kita menghibur dengan kata-kata yang indah. Tentu bukan sekedar kata-kata, tetapi benar-benar keluar dari hati yang tulus dan kata-kata yang sesuai ya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menyejukkan dan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, sehingga kehadiran kita menjadi berkat, bukan malah menambah beban bagi mereka. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lewat renungan ini kita akan mengambil sikap bahwa ketika kita datang menyatakan ungkapan duka kita kepada saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan, mari belajar dari Ayub. Kita mengeluarkan kata-kata, kita menghibur dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, bahkan mendoakan mereka, sehingga kehadiran kita mendatangkan sukacita dan menjadi berkat. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk berteladan kepada Ayub, menjadi orang yang bisa menghibur, menjadi orang yang bisa mendatangkan sukacita kepada mereka yang sedang mengalami masalah, yang sedang bersedih, yang sedang berbeban berat. Tolong kami ya Roh Kudus untuk hidup kami bisa menjadi berkat dan mendatangkan sukacita bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk peringatan-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.